Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kembali di majelis taklim Kiai Sode Damar kita melaksanakan taklim fikhi dalam kitab Safinatun Najah. Kemarin kita sudah jelaskan tentang terakhir apa itu ya? Najasat, najis ya. An-najasat salasatun mughalladatun mukhaffafatun wa mutawassitatun. Sudah dijelaskan ya? Sudah paham semua? Ya. Berikutnya sekarang kita masuk bab fasal berikutnya. Fasal berikutnya a'dzarus sholati. A'dzarus sholati isnani. A'dzar, udzur. Tahu udzur? Tahu. Maka dalam sholat itu udzur yang terhitung. Yang terhitung orang itu udzur isnani. Ada dua. Selain itu bukan dikatakan uzur. Cuma dengan dua perkara ini orang bisa disebut uzur dalam sholat. Maksudnya dia terhalang dengan dua perkara ini untuk sholat. Maka disebut dalam kitab fikih a'dzarus sholati ithnani an-naumu wan nisyan. Uzur dalam sholat itu ada dua. An-naum. An-naum apa? Tidur. Wan nisyan, lupa. An-naum wan nisyan. Dua perkara ini, tidur dan lupa, masuk kategori uzur. Syurutus sholati tsamaniyah. Nah, ini sudah jelaskan ini syurut. Jadi tadi tidak perlu dijelaskan lebih panjang ya, karena sudah paham. Yang dimaksud dengan uzur itu terhalang untuk melaksanakan sholat. Sakit sholat. Sholat, kalau kita sakit sholat tidak? Sholat, tidak ada uzur di situ. Di perjalanan kita sholat tidak? Sholat. Uzur dalam sholat itu nisyan, lupa. Sama sekali betul-betul dia lupa. Asal jangan pura-pura lupa. Kalau lupa betul, maka itu disebut uzur. Nanti diganti sholatnya. Ketika dia ingat, dia sholat, mengganti yang dia lupa. Begitu juga tidur. Tertidur sampai lewat waktu sholat, maka ini disebut uzur. Paham tuh? Uzur. Berikutnya kita masuk syurutus sholat samanya. Syarat-syarat sholat ini sudah dijelaskan. Al-ahdatsu ithnani. Kita masuk ke hadas. Hadas. Ya. Hadas ada dua. Asghar wa akbar. Hadas itu ada dua, yaitu hadas asghar, hadas yang kecil, wa akbar, hadas besar. Bedakan itu antara, sudah jelaskan beda antara najis dan hadas. Najis bendanya, hadas sifatnya. Ya, betul? Maka disebut hadas itu ada dua. Al-ahdatsu ithnani. Hadas itu ada dua, asghar wa akbar. Hadas asghar, hadas kecil. Fal asghar ma aujabal wudu. Maka kalau hadas kecil itu wajib berwudu. Kalau orang berhadas kecil, maka dia diwajibkan wudu. Contohnya apa? Buang air besar, buang air kecil, apalagi fusa, kentut, itu termasuk hadas kecil. Ba'au jabal wudu, maka orang yang berhadas kecil itu wajib berwudu. Wal akbar ma'au jabal ghusla. Sementara hadas besar itu mewajibkan mandi. Jadi kalau orang tanya apa perbedaan antara hadas kecil, hadas asghar dan hadas akbar. Hadas asghar ma'aujabal wudu. Hadas akbar ma'aujabal ghusla. Kalau hadas kecil, hadas kecil mewajibkan wudu.
Dan hadas besar mewajibkan mandi. Coba niat mandi, mandi hadas, menghilangkan hadas besar. Nawaitul liraf'il hadatsil akbar, mengangkat hadas besar. Bedanya kalau kita berwudu, nawaitul wudu'a liraf'il asghar. Paham tuh? Ya. Ini tidak perlu dijelaskan panjang-panjang. Al-auratu arba'un. Sudah jelas juga ini ya. Ini kita tidak lama ini. Kita punya taklim. Ustaz ada tamu itu. Lanjutnya juga sebentar mau takziah. Yang perlu sekali ini syurutu takbiratul ihram. Sudah bisa paham. Surutul Fatihah, tasdidatul Fatihah. Ini yang penting. Kapan kita sholat? Kapan kita mengangkat tangan ketika sholat? Mengangkat tangan begini, ya. Berapa tempat kita mengangkat tangan? Maka di sini dijelaskan. Kita jelaskan masalah mengangkat raf'ul yadain, mengangkat tangan pada saat sholat. Yasunnu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi. Maka mengangkat tangan dalam sholat itu fi arba'ati mawadhi. Ada 4 tempat kita mengangkat tangan. Ada 4 tempat kita mengangkat tangan. Aqua besar. Dua botol. Yasunnu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'a. Maka mengangkat tangan dalam sholat itu ada 4 tempat. Di 4 tempat ini kita disunnahkan mengangkat tangan. Begini ya. Disunnahkan kita mengangkat tangan. Arba'ati mawadhi'. Inda takbiratil ihram. Yang pertama, mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Itu harus angkat tangan, tidak boleh. Ya, itu kayak bebek sholat. Ya, tapi harus diangkat. Allahu akbar. Maka disunnahkan mengangkat tangan inda takbiratil ihram. Itu yang pertama. Kedua, wa indar ruku, ketika mau ruku. Ketika mau ruku jangan langsung tangan jatuh, tetapi Allahu akbar diangkat. Ketika takbiratul ihram Allahu akbar. Mau ruku Allahu akbar. Baik. Wa indal i'tidal sami'allahu liman hamidah. Diangkat juga tangan. Ya. Bukan sami'allahu liman hamidah. Ya. Ada yang bilang itu sami'allahu liman hamidah. Tetapi yang benar sami'allahu liman hamidah. Diangkat juga tangan. Sama posisi kita takbiratul ihram. Wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Dan ketika kita berdiri dari tasyahud awal, ketika kita duduk yang pertama kali, bangkit pertama, salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Di rakaat kedua kita tasyahud, namanya tasyahud awal. Bangkit dari tasyahud awal, setelah bangkit dari tasyahud awal mau ke rakaat ketiga, Allahu akbar. Diangkat ulang tangan. Praktek. Yahya berdiri, ta'al, gum Yahya. Ya, takbir. Nah, prakteknya begitu. Itu yang pertama, ketika inda takbiratil ihram. Wa inda ruku. Ya. Wa indal i'tidal sami'allahu Allah. Duduk. Wa inda ba'da tasyahud awal. Ba'da tasyahud awal. Tasyahud dulu. Tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bangkit. Allah. Nah, itu salah. Ini nggak ada yang salah. Ayo, ulang. Inda tasyahud awal.
Sudah tasyahud, berdiri untuk rakaat ketiga. Allah. Iya. Paham? Ya sunnu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'. Ya sunnu disunnahkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, fi arba'ati mawadhi', di 4 tempat. Di 4 tempat ini kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Pertama, inda takbiratil ihram, wa indar ruku', wa indal i'tidal, wa indal qiyam minat tasyahudil awal. Baik betul? 4 tempat kita disunnahkan mengangkat tangan. Pertama, inda takbiratil ihram, inda ruku', wa indal i'tidal, wa inda qiyam ba'da tasyahud akhir. Awal. Pertama ruku. Takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika mau berdiri dari tasyahud awal, kita disunahkan mengangkat tangan. Paham dong? Praktekkan. Bukan cuma pahimna, tetapi tidak dipraktekkan, ya. Masuk terakhir ini. Penjelasan terakhir, syurut as-sujud sab'atun. Syarat-syarat untuk sujud itu ada 7. Sebelumnya Ustaz jelaskan dulu tentang arba'atun sab'atu a'dha. Ustaz mau ulang, sab'atu a'dha, 7 anggota sujud. Pertama, siapa yang bisa jelaskan? Telapak tangan. Kedua, telapak tangan. Dua telapak, jabha, dahi. Berapa sudah? 3. Tambah lagi. Lutut. Berapa? 5. Tambah utunul asabi. Tambah jari jemari kaki. 7 sab'atu a'dha, 7 anggota sujud. Itu harus kena di lantai. Paham tuh? Ya. Sampai sini dulu. Apa dari mana pertama tadi? Udzur. A'dzarus shalat itsnan. Uzur salat itu cuma 2. Selain 2 perkara ini bukan disebut uzur. Maka uzur salat itu cuma 2. Apa lagi? An-naum wan nisyan. Tidur dan lupa. Olahraga uzur. Main voli, main takraw sampai maghrib baru bilang uzur. Olahraga atau Ustaz? Uzur itu? Tidak. Bukan uzur. Sakit saja sholat. Bagaimana tidak sakit? Maka uzur yang diperbolehkan cuma 2 dalam sholat. Pertama, tidur. An-naum, dia tertidur. Tidak ada yang saya bangun, tertidur. Tidak ada yang bangunkan. Nah, itu disebut uzur. Begitu bangun dari sholat, dia langsung sholat. Bangun dari tidur, kaget subuh, tak bangun nanti 6:30. Pas dia kaget, langsung sholat. Itu disebut uzur. Asal benar-benar tidak ada yang bangunkan. Kedua, lupa. Benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Sekarang ini banyak yang pura-pura lupa. Itu uzur. Yang kedua, penjelasan selanjutnya tadi, hadas. Al-ahdas isnani. Hadas itu ada 2, asghar wa akbar. Hadasul asghar ma'au jabal wudu, diwajibkan ma'au jabal wudu. Betul? Sedangkan hadas kecil, hadasul akbar, ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana Ustaz kalau waktu sholat itu sudah mau habis tetapi rasa buang air besar begitu, apakah itu juga termasuk uzur? Apakah kalimat takbir dalam sholat itu disunahkan atau diwajibkan?
Namanya takbiratul ihram. Kita harus mengucapkan takbir, wajib. Allahu Akbar. Itu namanya takbir. Jadi kalau ada orang sholat tidak ada suaranya, berarti tidak ada takbir. Yang takbiratul ihram itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Ihram artinya haram. Semua sesuatu yang halal sebelum sholat, setelah takbiratul ihram dinyatakan haram. Pertanyaan kedua tadi? Buang air besar. Waktu sholat sudah mau habis. Sementara rasa buang air besar, maka itu bisa disebut uzur. Uzur karena memang kalau dia melaksanakan sholat, dipastikan dia tidak akan khusyuk. Ini sudah kebelet. Cuma itu namanya kenapa tidak buang air besar memang atau tidak sholat duluan? Ya, tidak sholat memang. Sudah mau habis sholat waktunya, kan begitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kenapa takbiratul ihram itu harus di tengah ini? Apa orang tua bilang kata antara bumi dan langit? Apa maksudnya itu? Ini pertanyaan kampung lagi ya. Pertanyaan dari orang tua lagi dia. Oh, dikatakan begitu ya? Antara langit dan jadi tergantung-gantung dong. Hah? Iya. Itu pendapat-pendapat orang-orang tua yang mereka itu mempelajari ilmu-ilmu tentang itu. Tetapi secara syariat tidak dijelaskan. Kenapa? Mana langit? Mana bumi? Mana langit dalam diri kita? Mana bumi dalam diri ini? Itu kan pelajaran-pelajaran orang-orang tua. Kita sekarang bicara tentang syariat. Ustaz tahu, bukan Ustaz tidak tahu, tapi tidak bisa dijelaskan, ya. Karena ini akan membuat kalian bingung dan umur juga masih muda. Betul? Pokoknya terima saja kenapa sholat di sini. Ya. Kalau orang-orang tua bilang antara langit dan bumi berarti dia gentayangan dong. Namanya, ya. Ada penjelasannya. Pertanyaan lain? Nggak ada. Selain pertanyaan orang tua, pertanyaan kids zaman now. Ya, yang muda-muda coba ada. Tidak ada. Yang dari ujung sana tidak ada pertanyaan, Upik atau Bung Icat, tidak ada. Ya, sudah sampai di sini pertanyaan, tidak ada lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fid dinina ma'alil qudri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daiman wa akhirna